Aborongna gembul. Lagi ada pari, jumpa Permisi Mas ya. Lari. Sudah. Lakaran di Acung Pak. Hai gembul. Halo. Hai gembul. Pak gembul monore. Roti gembul kan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah tadi. Yang terhormat Komite PDDSM 1 Belajar, Bapak Tohar dan Bapak Ketua Bapak. Yang terhormat Kepala OPD SMP Negeri 1 Belajar, Bapak Dr. Dispeni Sumartapin, dan rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan PDD SMP Negeri 1 Belajar yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Guru di PDD SMP Negeri 1 Belajar. Karena sudah malam, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah ini, acara pada malam ini hari ini akan berjalan lancar dan akan menghasilkan sebuah karya yang benar-benar bisa meningkatkan kemajuan sekolah kita yaitu UPD SMP Negeri 1 Belajar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPD SMP Negeri 1 Belajar, yang terhormat Bapak Heri, yang saya hormati rekan kami Bapak Mutoha selaku pengurus. Ya itu tidak seimbang Pak Ibu, tidak seimbang. Kalau dulu yang kreatif dan inisiatif hanya Bapak dan Ibu guru, tapi tidak bisa melaksanakan. Kalau Bapak dan Ibu guru Pak Heri ini menurut saya sangat kreatif, tetapi maaf tidak dikembangkan. Karena apa dan ngerti saya. Mengapa Bapak dan Ibu tidak melaksanakan atau tidak mengembangkan? Ini mungkin Bapak dan Ibu sudah. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Heri
dengan Pak Heri hanya beberapa bulan sudah kelihatan bahwa SMP ini ada penghuninya sekarang. Kalau dulu seakan-akan tidak ada penghuninya Bapak. Hanya ya, tapi kalau sekarang kelihatan bahwa ada penghuninya. Ini saya terutama dari pengurus komite sangat mengucapkan terima kasih. Semoga pengembangan ini makin maju. Hanya ini dari saya yang kalam. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan sambutan, masyarakat internasional PBB dan oleh PBB seluruh. Jadi sekarang diwajibkan pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ya, setiap menyampaikan sambutan ya, atau apa saja itu harus diawali dengan pantun. Jadi kalau tidak berpantun tidak boleh. Caranya seperti itu. Kok tahu? Ngerepek. Minum soda di acara hajatan. Saya menikah Betawi. Lupa waktu hingga malam. Sebelum saya memberi sambutan, izinkan saya mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minggunya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab juga dengan pantun Bapak dan Ibu. Indahnya bintang di waktu malam semakin syahdu karena angin perlahan. Kepada yang menjawab salam, saya doakan terhindar dari perselingkuhan. Awas ini jangan sampai terjadi di SMP 1. Karena saya sudah memberi saksi 2 ya kejadian semuanya sama-sama di PHK ya dan dimutasi. Ya, kami ulangi lagi ya. Jangan sampai terjadi di SMPN 1 ya. Karena sudah dimutasi dan diberhentikan ya. Makan tempe dan tahu di tengah-tengah hutan lebat. SMP 1 memang hebat. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan liman qala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qail khairun nas anfa'uhum linas. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite UPTD SDN SMPN 1 Blega, yang saya banggakan serta saya hormati Bapak KUPTD SMPN 1 Blega,
karena ini adalah pilihan saya. Suksesnya Bapak Heri adalah suksesnya saya, ya, suksesnya kita semua. Cuma gagalnya Pak Heri kalau di Brega, ya, gagalnya saya, ya. Karena sudah 2 figur yang saya pilih, ini ternyata ada yang menolak Bapak dan Ibu. Ternyata kolom ini ke Pak Heri, ya. Iya. Dan marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya panjatkan puja serta puji syukur. Bikaul alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat, utamanya nikmat iman, Islam pun juga nikmat sehat. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim di majelis yang insyaallah berkah ini dalam rangka ya, rapat kerja, ya, dan implementasi kurikulum merdeka mungkin, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan maghfirah, hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallamu selalu tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan umat yang muhibbin wa mahmubin, umat yang mencintai dan dicintai oleh sang baginda Rasul. Dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan siraman syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya sebagai komite bayangan, ya, karena sudah ada ketuanya. Dan sekaligus tadi sudah disampaikan saya sebagai kapiten G. Jadi ada di 2 kaki saya Bapak dan Ibu. Di satu sisi saya adalah komite, di sisi lain adalah saya orang dinas. Jadi layak dan pantas kalau saya menyampaikan informasi kedinasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya lupa tadi Bapak dan Ibu guru, ya, yang saya banggakan, yang juga saya hormati, dan juga tenaga administrasi, ya, kata Pak Timothy TU, ya, yang juga saya banggakan, juga serta saya hormati, ya, sebagai ASN Bapak dan Ibu, kita harus meningkatkan dan mewujudkan budaya kerja kita, ya, yang dikenal dengan berakhlak. Ini sebagai akronim singkatan. Itu Bapak dan Ibu adalah berorientasi pada layanan. Jadi sebagai ASN Bapak dan Ibu harus memberikan layanan yang maksimal kepada anak didik kita, masyarakat kita, ya, stakeholder, semua elemen, baik itu, ya, dari tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen lain, ya, tokoh menikah saja. Sebagaimana yang diatur Permendikbud, di samping kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial pun juga harus Bapak dan Ibu harus juga memiliki kompetensi di samping kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, supervisi manajerial, dan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan juga kompetensi sosial. Lalu pintar-pintar beradaptasi, menyesuaikan diri pada waktu saya diterapkan guru-guru ini seperti ini. Ini harus yang bisa dilakukan di SMPN. Jadi harus kondisi yonan, harus bisa membaca situasi dan kondisi. Yang bersepeda ke desa Bejo. Mari satukan semangat, wujudkan program mengajar. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, buah nangka, buah tomat dibawa nelayan pergi berdaya. Mari kita satukan
semangat bergerak bersama wujudkan merdeka belajar. Saya sendirian di sini tanpa ditemani kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, wajib Terima kasih Bapak Toha untuk sambutannya. Karena Pak tadi berpantun, maka saya juga berpantun. Memberi teri di pasar mereka. Memberi majalah di pinggir jalan raya. Bersama Pak Heri sebagai kepala PTG SMP 1 Lega Pasti Jaya. Bapak-bapak sekalian, untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Heri Suharto MPD dipersilakan. Ya, oh langsung baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Satu Mereka, yang terhormat pengurus komite. Selanjutnya akan kami beri juga pada Bapak Komite sekaligus untuk bisa mengingatkan kalau memang ada program yang kami lalai untuk melaksanakannya seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Komite juga ikut aktif memberikan sumbang saran, kemudian aktif di dalam mengingatkan kami apabila ada program-program yang tidak bisa dilaksanakan misalnya. Untuk program kita dalam 1 tahun ke depan, ini begini Pak, perlu saya sebutkan kenapa di bannernya itu IHT, karena memang masih untuk standar proses. Ini standar proses hampir semuanya bisa dikerjakan Bapak Ibu. Ini mengarah pada literasi dan numerasi, terutama literasi di kelas, di tembok-tembok kelas, baik di dalam maupun di luar, maupun literasi yang ada di luar kelas itu, artinya di setelah kelas dia bisa di taman, bisa di tembok depan, bisa di musola dan sebagainya. Juga saya ingat juga musola itu juga perlu pengeras suara. Memang akan saya sediakan nanti pengeras suara. Kemudian juga saya lihat bukan AC-nya kipas anginnya masih kurang, karena di atas itu ternyata bukan ventilasi, itu kaca tertutup, kaca mati, sehingga angin belum bisa berseliweran, sehingga perlu ada kipas angin tambahan. Sudah ada 2 di dalam. Kemudian nanti kita berbicara atau menyiapkan mading. Mading yang di kelas atau pojok baca itu disiapkan oleh kelas. Mading yang di luar kelas itu nanti sekolah yang akan menyiapkan. Nah, nanti guru bahasa Indonesia untuk mengaktifkan mading ini bisa diambil dari pengurus OSIS, bisa diambil dari siswa untuk
khusus untuk mading. Ini menjadi senjata pamungkas. Seorang anak-anak di sini senang main, tempo senang di bawah atap. Ini mungkin ini menjadi senjatanya. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya bangga menjadi bagian dari prestasi. Saya coba berpantun, tapi jangan diketawain. Gue pasti nggak ketawa, saya mulai dari ketawa. Buah tomat di saya. Bijinya banyak dimakan ngelak. Mari belajar sepanjang hayat. Sekolah bergerak selalu semangat. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan. Ya, jadi nanti akan ada persami. Nanti ya kami akan menyiapkan anggarannya, harus itu. Jadi pelaksanaan persami kan dari SD yang diundang Pak ya. Iya Pak. Apa siswa kita sendiri? Oh, siswa kita sendiri. Ya. Jadi nanti kita bisa Pak mengundang SD juga nanti. Tapi mungkin Pak Mutalib, jadi kita persaminya mungkin kita sendiri dulu, nanti beberapa waktu berikutnya kita bisa mengundang SD. Yang kedua adalah lomba akademik dan non akademik tingkat SD. Nah ini disiapkan Pak. Ini nanti saya akan menunjuk orang yang memang benar-benar lincah untuk ini, khusus karena memang ini target untuk mendapatkan jumlah siswa yang lebih banyak ini. Jadi yang diundang adalah SD seluruh kecamatan Blega ini yang akan diundang. Biasanya memang Pak ada jejak antara yang akademik dan yang non akademik. Nah kalau menurut saya kita rapikan dulu lapangan di tengah itu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sebelumnya saya ingin berpantun Bapak Ibu. Belum. Singa galak kedatangan rendah. Tanahnya datar terpapar-papar. Sekolah penggerak haruslah indah, membuat belajar terasa betah. Jadi tidak salah Bapak Ibu, masih ada korelasinya program tadi, terutama untuk masalah taman. Sehingga memang harapannya bahwa sekolah kita itu indah dan diharapkan kita semua sebagai insan dari SMP 1 Blega, siswanya, gurunya, staf TU-nya, dan semua yang ada di situ bisa tetap ada di sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bu Triana bisa membacakan pembagian tugas untuk guru. Sebentar, sedikit masukan mungkin. Terima kasih. Sebelumnya, yang kedua kalinya kami mengapresiasi atas nama komite terhadap program-program tadi yang sudah dibacakan. Mudah-mudahan semuanya itu akan terlaksana dengan lancar dan tidak menyebabkan suatu halangan apapun. Harapan kami komite kepada ibu sekalian tadi sudah disebutkan dalam standar hampir temuan di situ, baik standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik dan pendidikan, standar keuangan, sarana prasarana penilaian dan standar pengeluaran. Alhamdulillah kami Bapak Ibu guru beserta staf atau TU atau tenaga administrasi yang perlu ingin kami ketahui baik dari sisi akademisnya maupun dari sisi pendidikannya.
dan yang kedua kalinya alhamdulillah tadi visit menjadi skala prioritas ini sangat betul adanya ya monkan udah pernah pola senior lagi pernah kan dari kan jadi ya tadi menyinggung masalah komite karena komite ini hanya berdua bahkan bertiga dengan Pak Samsul atau ada yang Senin Kemis ini perlu permajaan atau reformasi pengurus keberadaan komite ini Bapak dan Ibu khususnya kepala sekolah ini segera dibenahi terhadap keberadaan. Tapi nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang memang akan memupuk kekompakan kita. Itu maksud saya seperti itu. Bapak Ibu perlu sampaikan saya sampaikan kepada Pak Toha karena kemarin yang menyampaikan Pak Kadis sendiri bahwa akun belanja SMP 1 Blega itu urutan nomor 3 tapi dari bawah. Jadi saya pernah tahu berapa persen, maka bilang saya berapa Pak Toha dan sekarang insya Allah sudah 100% ya Pak Toha. Jadi semua sudah aktivasi. Jadi akun belanja siswa itu sudah diaktifasi. Kalau akun belanja itu sudah. Jadi insya Allah per hari ini bisa dicek Pak Toha sudah dikerjakan Pak Oke, Pak Abdullah dan Pak Dedi kemarin. Insya Allah satu hari kemarin selesai Pak. Sisanya itu cuma sudah diaktifkan. Bapak Ibu, saya sudah menugaskan Bapak Ibu. Saya ingin memperbaiki juga berkenaan dengan jumlah siswa. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita memenuhi standar 4 standar itu untuk punya output yang bagus, akan tetapi di sisi lain jumlah siswa juga akan meningkat. Oleh karena itu teman-teman sudah mengidentifikasi permasalahan dan kemudian ada beberapa program. Nah program-program ini kemudian saya pilih menjadi program unggulan untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama, perlu saya sampaikan, saya ulangi tentang visi saya. Mungkin Pak Mutolib dan Pak Toha juga harus tahu, visi saya adalah mengembalikan marwah SMP Negeri 1 Blega. Nah, visi ini saya berharap dalam jangka waktu 3 tahun sudah bisa diraih. Jadi dalam 3 tahun, saya beri waktu 3 tahun kepada diri saya dan juga pada Bapak Ibu. Nanti untuk pembagian tugas biar Bu Triana yang menyampaikan, tapi saya akan menyebutkan pembagian tugas yang inti saja. Saya mengubah struktur organisasi di SMP 1 Blega yang sebelumnya tidak ada Wakasek, hari ini dan seterusnya di SMP 1 Blega ada Wakasek. Jadi yang membantu saya khusus untuk mengkoordinir semua seksi-seksi, yaitu mulai dari seksi kurikulum, seksi kesiswaan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Saya tunjuk Bapak Arifin sebagai wakil saya. Kan sudah tahu sebenarnya Pak Arifin. Mudah-mudahan saya tidak salah pilih ya. Dan didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Pak Arifin berdiri. Gini lagi. Kemudian saya menunjuk Bu Diana sebagai seksi kurikulum. Berdiri Bu Diana. Kemudian saya menunjuk Bu Lilis sebagai seksi kesiswaan. Berdiri Bu.
Kemudian saya menuju Pak Fadil sebagai seksi sarana prasarana. Saya ada maksud untuk Pak Fadil ini memang karena ke depan 1 tahun ke depan banyak pekerjaan di sarana prasarana. Tugas Pak Arifin sangat berat memang. Pak Arifin ini menjadi koordinator, ya sebentar, menjadi koordinator semua kegiatan yang saya programkan untuk 1 tahun ke depan. Untuk humas saya tetap kepada Bu Afni, Bu Ani, maksud saya Bu Ani. Bu Ani ini kita sebagai humas. Lidahnya kenapa? Belum sempat komunikasi dengan saya, pengumumannya dibawa langsung Dung Capsek. Sudah melangkai. Nah, Bapak Ibu, kalau Bu Afni beri pengumuman kemudian diralat, itu berarti saya Japri Bu Afni, Bu Ani. Karena ada yang harus diperbaiki. Jadi saya tidak pernah mengoreksi tugas-tugas Bapak Ibu di depan umum, artinya di grup. Jadi saya Japri, sehingga beliaunya yang kemudian meralat. Jadi bukan saya. Bapak Ibu, ada beberapa program yang ingin saya lakukan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi semua. Jadi meskipun tidak terrealisasi semua, ya minimal 85-90% lah terrealisasi. Yang pertama adalah pembimbingan siswa untuk 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Ini tujuannya adalah jangka panjangnya ke OSN atau KSN. Jadi ini bisa jadi lebih dari 1 orang, jadi 1 anak yang dibimbing tiap mapelnya. Tadi kemarin saya sempat sudah komunikasi dengan beberapa guru, bisa jadi per mapel ini 3-4 anak. Ya bergantung Bapak Ibu yang memilih nanti. Yang kedua adalah pengembangan ekstrakurikuler. Ini Bapak Ibu. Ekstrakurikuler ini yang menjadi berat saya ya untuk pengembangan sekolah, karena saya berharap SMP 1 Blega itu tidak hanya ramai sampai pukul 12 atau pukul 1 saja, tapi bisa ramai sampai pukul 4 atau pukul 5 di sekolah itu dengan kegiatan siswa. Ada sekitar 11 ekstrakurikuler. Nah ini mungkin akan menjadi terlihat ambisius Bapak Ibu saya. Yang sering ngerem saya itu Bu Triana, yang sering ngerem saya. Jadi Bu Triana itu selalu ngerem saya ketika saya tangkap tugas itu. Bu Triana, Pak jangan gitu ya. Jadi alhamdulillah saya selalu diingatkan oleh beberapa orang guru yang saya terlihat begitu ambisius. Tapi ini ambisiusnya untuk ekstrakurikuler lumayan. Kalau menurut saya tidak ini ya, insya Allah bisa dikerjakan. Ekstrakurikuler yang pertama adalah sepak takraw. Saya menggunakan pembinanya ya seperti sebelumnya saja, tapi nanti ada yang baru. Untuk pembinanya nanti kita susun di sekolah saja, karena saya masih perlu berkomunikasi dengan beberapa orang untuk pembina yang dari luar. Yang kedua bola voli. Yang ketiga bola basket, yang keempat pramuka, yang kelima sel, yang keenam yes, entrepreneurship itu, yang ketujuh tanfis ya, yang ke-8 hadra, yang ke-9 seni musik, yang ke-10 conversation, yang ke-11 tadi Pick Air, Pak. Belum kan Pick Air. Komputer. Sudah yes tadi. Bukan Sel sudah. TIK Pak. Ya, informatika. yang ke-11 TIK. Pak
ekstra komputer. Kemudian PIKR ya, jadi ada 12. Jadi saya ulangi, sepak takraw, bola voli, bola basket, pramuka, sel, yes, tanfidz, kemudian hadrah, seni musik, Sama Sonora. conversation, kemudian komputer, dan PIKR. Saya akan mengeluarkan biaya cukup besar untuk kegiatan ekstrakurikuler. Saya juga diingatkan sama Bu Jum gitu. Pak, hati-hati Pak mengelola ekstrakurikuler, insya Allah. Jadi untuk ekstrakurikuler yang mengkoordinir guru BK. Jadi nanti yang mengkoordinir melakukan penelitian atau observasi bakat minat itu BK. Sehingga nanti dari 12 ini jangan sampai ada ekstrakurikuler yang tidak ada peminatnya. Harus ada peminat semua. Sebaliknya, siswa harus semuanya ikut ekstrakurikuler. Tidak boleh ada yang tidak ikut ekstrakurikuler. Itu ya. Kalau menurut saya sih sebaiknya pembina itu dari luar. Bapak Ibu hanya sebagai koordinator saja. Gitu. Itu untuk ekstrakurikuler. Berikutnya adalah untuk sarana prasarana. Ini yang saya ambil dari pekerjaannya Pak Rudi Rudawi, pengelolaan ini ya. Yang pertama untuk sarana prasarana adalah akan membuat besi untuk pemasangan banner di dekat pagar tembok. Tuh, yang pertama untuk sarana prasarana. Yang kedua adalah memulihkan atau membangun lagi drainase yang sudah ada, baik yang ada di lapangan maupun yang ada di depan drainase itu. Dan saya tambahkan nanti akan ada pembangunan sumur serapan sebagai perampungan sementara ketika terjadi hujan. Kemarin saya sudah bicara dengan Pak Fadil, mungkin di depan ada satu, kemudian di belakang itu juga akan dibangun sumur serapan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah membangun atau merabat lapangan. Itu sudah dihitung oleh Pak Fadil. Di tengah itu kalau dirabat setebal 10 cm menghabiskan biaya sekitar 93 juta ya Pak Fadil ya. Sekitar 93 ya. 96 juta. Itu mungkin nanti akan dicicil, tidak sekaligus jadi seluruh lapangan. Yang berikutnya saya tambahkan, di gardu tempat Bapak Ibu nongkrong itu akan dibangun panggung permanen setinggi 1 meter dengan luas 6 kali 8 meter. Itu akan dibangun panggung permanen seluas 6 kali 8 setinggi 1 meter untuk semua kegiatan, termasuk kegiatan perpisahan. Dan atasnya tetap akan dibangun atap kanopi nanti. Sehingga kalau ada kegiatan, maka tinggal memasang terop di sebelah barat. Seperti itu. Jadi kalau 6 kali 8 itu untuk pentas, semua pentas dari ekstrakurikuler itu akan cukup memadai kalau 6 kali 8. Nah, mungkin Bapak bertanya, loh, terus gardunya di mana? Ada nanti tempatnya. Di atasnya itu udah aman.
Ya, jadi di sisi timur nanti akan dibangun tembok tempat untuk pemasangan banner dan ya literasi apapun di situ nantinya. Kemudian berikutnya adalah ini restoran untuk pemasangan penerangan ya Pak ya, untuk penerangan. Nanti memang Pak Fatir, karena ini nanti yang mengkoordinir pekerjaan ini semuanya Pak Fatir. Kalau saya, nggak usah dibangun seperti yang sekarang berkelok-kelok itu, dibuat lurus saja, memanjang. Jadi bentuknya L nanti, bentuknya U maksud saya. Jadi kelihatan dari timur itu bentuknya U. Jadi memanjang ke barat, kemudian memanjang ke selatan, kemudian memanjang ke timur. Bisa lebarnya sekitar 1 meter sampai 1,5 meter, dengan ketinggian antara 80 cm sampai 1 meter. Nah itu nanti akan kelihatan taman itu. Nah setelah itu diuruk dengan pasir galis itu, setelah rapat, kemudian kita tanami. Jadi nanti akan terlihat hijau. Tentu dengan tanaman yang klasifikasinya Pak Dikbin itu daun itu tidak mudah jatuh, kokoh itu daun sehingga tidak mengotori taman itu. Mungkin Bapak Ibu masih belum ada gambaran untuk taman itu, tapi kalau menurut saya gambarannya memang bentuknya U nanti. Nah setelah itu di tengah-tengahnya adalah rapat lapangan itu. Kemarin sudah saya bicara dengan Pak Budi itu, lapangan itu memang kalau memanjang selatan utara itu untuk futsal tidak cukup ya Pak Budi ya, karena itu lebarnya berapa Budi? 28 ya Pak Budi? 28 ya Pak Budi? 28, sementara futsal butuh 40 ya Pak Budi? Kurang 12 meter. Apakah nanti ada ini toleransi untuk panjang lapangan futsal? Ya mungkin bisa saja nanti Pak Budi. Jadi misalnya kita buat 28 cm, 28 meter saja, jangan 40 misalnya. Nah, nanti kalau lapangan futsalnya jadi, ekstrakurikuler futsal ada nanti. Karena sekarang masih belum jadi, ekstrakurikuler futsal masih saya kosongin dulu. Jadi setelah taman itu jadi, lapangan itu kemudian dirapat dan drainase sudah diperbaiki, insya Allah itu genangan air tidak akan ada nantinya, bisa jalan kecuali terjadi banjir yang menyebabkan air dari sekolah itu tidak bisa kemana-mana. Itu Pak. Tadi Pak Wahid bilang gini, rumput di sekolah itu meskipun tidak dirapat, kalau dipakai lapangannya, rumputnya akan mati. Jadi tidak akan rumput sampai tinggi seperti itu. Ya Bapak ya, pasti begitu ya. Karena memang tidak dipakai lapangannya sehingga rumputnya jadi tinggi. Akhirnya jadi pekerjaan Pak Pahi untuk memotong itu. Nah, semua ini teman-teman kita mohon dengan khusyuk hanya konsentrasi kepada Allah. Semoga acara yang diadakan pada malam ini bisa mendapatkan ridhonya Allah sehingga kedepannya lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah ya Muhammad natawajjahka ila rabbina bi hajatina amin. Allahumma ta'ala syukrana wa amalana rabbina wa hajatina wa binasana wa inna ta'lamu ma fi dinina ربنا تقبل منا قرآنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.